Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Paraswati Kusuma Dewi dengan NIM 1191822. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Azima, NIM 119180026. Saya Anissa Adeastari Dewi, NIM 1191820. Nama saya Permesya-Wari Muktiono, NIM 119180023. Perkenalkan, nama saya Niputu Devi Erika, NIM 1191821. Saya Syebi Azmi Reslina, NIM 1191868. Nama saya Aisyah Rahmadani, NIM 1191827. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal datang ke Rumah Sakit Pusat Wuhan. Awal Desember 2019, Dr. Li Wenyang, dokter di rumah sakit, menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang menjual binatang liar. Awal Januari 2020, WHO mengumumkan sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand yang mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang juga melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Akhir Januari, tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona disusul dengan negara-negara lain. Pemerintah Cina akhirnya menutup semua transportasi di Wuhan. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenyang, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan juga meninggal. Ia adalah satu dari banyaknya korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar semakin cepat di luar Cina. Yang paling parah adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan virus corona. Kapan pandemi mereda tidak ada yang tahu pasti. Tapi, dengan Anda diam di rumah saja, Anda dapat mempercepat berakhirnya virus ini. Apakah coronavirus atau COVID-19 itu? Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Virus COVID-19 ini mempunyai selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Struktur dari coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan. Kemudian, coronavirus juga dapat menyebabkan COVID-19 terinfeksi virus menular yang menyerang terutama pada tenggorokan dan paru-paru. Coronavirus Disease 19 merupakan virus baru golongan SARS. Coronavirus Disease 19 tersusun dari pita tunggal RNA yang diselimuti oleh protein nukleokapsid. Coronavirus Disease 19 mempunyai 4 protein, yaitu protein E, S, M, dan N. Protein E, S, dan M berfungsi untuk menyusun struktur tubuh virus. Protein M merupakan penyusun utama selubung virus. Protein E
merupakan struktur kecil dan protein S dan M merupakan transmembran protein yang terlibat saat replikasi. Protein N berasosiasi dengan RNA membentuk nukleokapsid yang berada di dalam selubung virus. Adapun mereka yang telah positif terjangkit virus corona namun tidak menunjukkan gejala disebut dengan OTG. Gejala umum orang yang terjangkit virus ini menurut CDC antara lain adalah demam di atas 37 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak nafas. Droplets dan aerosol. Droplets adalah cairan yang keluar dari saluran pernafasan orang yang terjangkit coronavirus, sedangkan aerosol adalah campuran partikel yang melayang di udara. Droplets berukuran 20 mikrometer atau 20 mikroons. Droplets dapat menyebar melalui batuk, bersin, dan teriakan. Gaya gravitasi dapat menyebabkan droplets jatuh ke tanah dengan jarak 1 hingga 2 meter dari subjek. Di sisi lain terdapat aerosol. Aerosol berukuran 10 mikroons. Dan jika droplets bercampur dengan aerosol dan dibantu oleh angin, maka mereka akan menyebar jauh di udara. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang yang terkena penyakit virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh tinggi, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Dan ada juga yang tidak memiliki gejala apapun, tetapi ternyata terkena virus ini. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga virus corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah makan atau setelah keluar rumah. Yang kedua, gunakan masker jika pergi keluar rumah. Yang ketiga, tutupi area mulut dan hidung dengan tisu apabila bersin. Yang keempat, jaga jarak dengan orang. Yang kelima, makan masakan yang dimasak dengan matang yang merata. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Adapun 3 struktur virus COVID-19, yang pertama yaitu paku protein sebagai kunci masuk yang akan menempel pada reseptor dan masuk ke dalam sel. Yang kedua yaitu RNA sebagai bahan genetik virus. Dan yang ketiga ada perisai lemak sebagai pelindung luar dari bahan genetik. Setelah protein virus direplikasi oleh ribosom, kemudian protein tersebut akan membentuk membran melewati retikulum endoplasma kasar. Lalu protein virus baru tersebut akan berpindah seperti vesikula. Setelah protein virus tersebut telah sampai ke badan Golgi, protein virus tersebut akan dimodifikasi oleh badan Golgi melalui bagian cis, medial, dan trans. Kemudian protein virus tersebut perlahan akan mendekati membran sel melalui jalur sekretori. Dan perlahan membran sel akan terbuka lalu mengeluarkan virus baru tersebut. Proses tersebut dinamakan proses eksositosis. Kemudian sel akan hancur. Kemudian virus baru akan menginfeksi ke sel lain dengan menyisipkan paku protein ke reseptor seperti kunci untuk masuk ke sel. Dan virus baru akan mereplikasikan protein yang baru lagi.